Selamat datang di channel ini, rekan-rekan. Video ini kita membahas soal-soal P3K untuk semua kategori jabatan, honorer teknis, guru, dan kesehatan. Bagi rekan-rekan yang ingin mendapatkan bank soal seluruh jabatan secara lengkap, kompetensi teknis, manajerial, sosio-kultural, dan wawancara, serta kompetensi tambahan, bisa menghubungi admin kami. Nanti admin kami akan membagikan atau memberitahukan cara untuk mendapatkan bank soal tersebut. Nomor WA admin akan saya bagikan di kolom komentar dan kolom deskripsi video ini. Rekan-rekan sekalian, kita langsung saja ke soal pertama. Yang pertama adalah, demi kelancaran acara esok hari, divisi saya diminta untuk kerja secara lembur. Padahal saya sudah berjanji untuk mengantar ibu saya ke dokter. Yang seharusnya saya lakukan adalah, jadi rekan-rekan, pertanyaan dari soal ini nanti akan saya bacakan. Nanti saya akan berikan kesempatan untuk rekan-rekan menjawab ya. Sebelum saya menjelaskan dan memberitahukan jawaban, silakan rekan-rekan bisa menjawab dengan menuliskan jawaban di kolom komentar, termasuk nomor soal ini. Artinya jika nomor 2 jawabannya apa, 2.A misalnya. Silakan tuliskan di kolom komentar video ini. Langsung saja rekan-rekan di pertanyaan pertama ya. Pertanyaan pertama, demi kelancaran acara esok hari, divisi saya diminta kerja lembur. Padahal saya sudah berjanji untuk mengantar ibu saya ke dokter. Yang seharusnya saya lakukan adalah pulang dan teman-teman tidak mengetahuinya. Ya, seperti biasa kita pakai mekanisme eliminasi, perbandingan antara jawaban A dengan jawaban B. Pulang dan teman-teman tidak mengetahuinya. Pulang lebih cepat dengan pura-pura sakit. Kira-kira mana yang lebih tepat, jawaban A atau jawaban B? Tentu meskipun ini tidak ada yang tepat, tetapi tetap kita harus bandingkan ya. Harus ada kita eliminasi. Mungkin lebih tepat di sini jawaban A, sehingga jawaban B ini kita eliminasi. Kemudian C, mencoba menghubungi ibu saya dan mengatakan saya akan sedikit terlambat. Jika kita bandingkan dengan jawaban A, maka yang lebih tepat ini adalah jawaban C, sehingga A kita eliminasi. Kemudian D, lembur sampai pekerjaan selesai. Ya, lembur sampai dengan pekerjaan selesai. Kita bandingkan dengan jawaban C, mana yang lebih tepat? Lembur sampai pekerjaan selesai. Tentu yang lebih tepat, sebentar. Lembur sampai dengan pekerjaan selesai. Tentu yang lebih tepat di sini adalah D ya. Jika dibandingkan dengan C, artinya C ini bisa kita eliminasi. Sekarang D kita bandingkan dengan jawaban E. E meminta izin kepada atasan untuk mengantar ibu saya sebentar lalu kembali bekerja. Nah, mana yang lebih tepat? Silakan rekan-rekan menulis jawabannya di kolom komentar antara D atau E. Kalau kita menyimak apa yang dilakukan oleh jawaban E ini, artinya meminta izin kepada atasan terlebih dahulu untuk mengantar ibunya lalu kembali bekerja, tentu ini jawaban yang paling tepat, sehingga D ini kita eliminasi. Dengan demikian jawaban atau soal nomor 2 ini jawabannya adalah bagian E. Jadi seperti itu rekan-rekan ya. Nah, di sini juga sudah ada kunci jawabannya, bahwa jawaban yang paling tepat itu adalah jawaban E. Ini mengajarkan kita sekalian sebagai aparatur harus menjunjung tinggi yang namanya integritas dan kerjasama. Integritas pada level 1 sesuai dengan teori manajerial itu mampu bertindak sesuai nilai, norma, etika organisasi dalam kapasitas pribadi. Jadi bisa menjunjung tinggi nilai serta norma di dalam etika organisasi dalam kapasitasnya sebagai pribadi. Kemudian kerjasama di level 1 itu berpartisipasi dalam kelompok kerja. Jadi ada dua
unsur yang dipenuhi dari pertanyaan ini yang pertama adalah integritas dan kerjasama. Kita beralih ke soal berikutnya ya. Nah, ini mungkin di soal nomor 5. Di soal nomor 5, untuk mencapai tujuan kelompok yang telah ditetapkan, maka sebagai pemimpin saya akan A. Tidak mempermasalahkan apakah orang lain mau bekerja dengan baik atau tidak. B. Mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik jika diperlukan. C. Mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik jika situasi memungkinkan. D. Menstimulasi orang lain untuk bekerja dengan baik. E. Mengajak orang lain bekerja sama untuk bekerja dengan baik. Kira-kira apa jawabannya? Soal nomor 5 ini saya berikan waktu 5 detik bagi rekan-rekan untuk menjawab. Kira-kira jawaban apa nomor 5? Silakan tuliskan di kolom komentar. Baik rekan-rekan, setelah dijawab kita mencoba membahas bersama pertanyaan nomor 5 ini. Untuk mencapai tujuan kelompok yang telah ditetapkan, maka sebagai pemimpin ya, di sini ada kalimat pemimpin. Nah, ada kalimat pemimpin artinya ada tindakan apa yang diambil sebagai seorang pemimpin. A. Tidak mempermasalahkan apakah orang lain mau bekerja dengan baik atau tidak. B. Mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik jika diperlukan ya. Mana yang lebih tepat? A atau B? Tidak mempermasalahkan apakah orang lain bekerja dengan baik atau tidak, mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik jika diperlukan. Jadi A ini kesannya cuek, kemudian B ini jika tidak diperlukan maka dia tidak akan mendorong orang lain untuk bekerja. Jadi mungkin yang lebih tepat di sini adalah B. A ini kita eliminasi ya. Kemudian C. Mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik jika situasi memungkinkan. Ini hampir sama dengan jawaban B, tetapi jika dibandingkan mungkin yang lebih tepat di sini adalah jawaban C. Ya, kemudian kita bandingkan jawaban C dengan D. Menstimulasi orang lain untuk mau bekerja dengan baik. Tentu yang paling tepat di sini C dengan D adalah D, sehingga jawaban C ini kita eliminasi. Sekarang sisa 2, yakni jawaban D dengan jawaban E. E. Mengajak orang lain bekerja sama dan bekerja dengan baik. Tentu ini jawaban yang paling tepat jika dibandingkan dengan jawaban D. Sehingga pada soal nomor 5 ini jawaban yang paling tepat dan memiliki poin 5 itu adalah jawaban E ya. Seperti itu cara kita menjawab soal-soal seperti ini. Kita lanjut ke soal berikutnya. Sebelum kita lanjut, mungkin kita bahas pembahasan dari soal dimaksud agar supaya jika kita mendapatkan soal serupa kita bisa mengambil poin-poin pokok. Jadi dari soal ini yang perlu kita miliki sebagai seorang aparatur adalah prinsip kerjasama pada level 3. Di situ efektif membangun tim kerja untuk peningkatan kinerja organisasi. Jadi jika ada soal-soal seperti ini, rekan-rekan bisa menggunakan standar ukuran seperti ini ya. Efektif membangun tim kerja untuk peningkatan kinerja organisasi. Artinya jika mengajak orang lain bersama-sama itu termasuk bagian dari membangun tim kerja di dalam rangka peningkatan kinerja organisasi. Dan dalam kaitannya dengan perubahan, maka saya dinilai ya seperti itu untuk jawaban atau pertanyaan pada nomor 5 ini. Kita lanjut pada soal berikutnya. Soal berikutnya adalah ya rekan-rekan silakan dijawab ya. Silakan dijawab dan tuliskan jawaban di kolom komentar video ini. Soalnya adalah Dilan adalah ketua organisasi yang baru dilantik ya. Kemudian dia belum lama bergabung dengan organisasi, namun karena dia luas dan mudah bergaul, akhirnya dia menjadi ketua. Ternyata setelah menjadi ketua, sikapnya berubah
menjadi cenderung kaku dan keputusan yang dibuat itu susah untuk diubah. Jika Anda menjadi anggota organisasi, apa yang akan Anda lakukan? Ya, apa yang Anda lakukan jika melihat kondisi seperti ini? Seperti biasa, kita bandingkan antara jawaban A dengan jawaban B terlebih dahulu. A, mengajak teman-teman lain. Ya, sebelum saya jawab, saya berikan waktu kepada rekan-rekan 5 detik. Silakan tuliskan jawaban, ya, mencoba menjawab soal nomor 7 ini. Oke, sudah. Sekarang kita mencoba untuk membahas jawaban A, mengajak teman-teman lain untuk memberikan masukan ke Dilan sehingga kelompok yang solid tidak terpecah. B, mengajak Dilan berdialog secara empat mata. Tentu yang paling tepat adalah A, sehingga jawaban B ini kita eliminasi. C, meminta Dilan untuk tidak bersikap otoriter di forum formal sehingga menjadi kesepakatan bersama. Jika kita bandingkan antara jawaban C dengan A, maka jawaban A yang paling tepat, sehingga C ini kita eliminasi. Kemudian D, membentuk kelompok untuk menentang kebijakan yang dibuat. Nah, ini juga tentu ini tidak benar, artinya dia membentuk kelompok untuk menentang kebijakan atasannya. Tentu yang paling tepat jika kita bandingkan dengan jawaban A adalah jawaban A, sehingga jawaban D ini kita eliminasi. Kemudian membiarkannya saja nanti juga Dilan sadar dengan sendirinya. Ini juga tidak boleh seperti itu. Jika kita bandingkan E dengan A ini, maka E ini bisa kita eliminasi. Sehingga rekan-rekan untuk soal nomor 7 ini, ya, jawaban yang paling tepat adalah jawaban A. Nah, demikian rekan-rekan sedikit soal P3K untuk seluruh kategori guru, teknis maupun kesehatan. Soal-soal seperti ini akan masuk ke semua kategori honorer. Nah, bagi rekan-rekan yang ingin mendapatkan soal-soal seperti ini, rekan-rekan bisa menghubungi admin kami. Nomor WA-nya nanti akan saya bagikan di kolom deskripsi atau kolom komentar video ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.